masyarakat kita tuh banyak yang bilang bahwa kendaraan seperti motor, mobil, pesawat, apapun itu adalah semuanya bid'ah. Karena itu tidak ada di zaman Nabi. Maka janganlah saling membid'ah-bid'ahkan katanya. Apakah benar demikian? Mari kita bahas tuntas tentang yang satu ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat iman, benarkah kalau ada orang yang memberikan nasihat kepada saudaranya mengenai perkara ibadah? Jangan ada tambah-tambahan di ibadah, itu bisa menjadi bid'ah. Kemudian salah satu saudaranya itu bilang, kalau semua bid'ah, pakaian kita ini bid'ah. Motor bisa jadi bid'ah. Mobil bisa jadi bid'ah. Karena itu kan tidak ada juga di zaman Rasulullah. Apakah betulkah seperti itu? Dalam video kali ini, mari kita bahas tentang bid'ah dan maknanya. Apa sih sebenarnya arti bid'ah itu? Kita saksikan salah satu video yang akan disampaikan oleh Ustadz Ami. Sebagian ahli bid'ah mengatakan, kenapa sih kalian tuh sedikit-sedikit bid'ah? Ini bid'ah, ini bid'ah, ini bid'ah. Berarti mobil bid'ah, pesawat bid'ah, ada kamera bid'ah, ini ada clip on bid'ah, ada HP bid'ah, semua jadi bid'ah. Jawaban yang disampaikan oleh para ulama Ahlussunnah. Tolong Anda perhatikan hadis Aisyah radhiyallahu anha. Dan tadi kita sudah sampaikan antara satu hadis dengan hadis yang lain, ketika dia satu tema maka maknanya saling melengkapi. Nabi SAW mengatakan, man ahdatsa fi amrina hadza ma laisa minhu fahuwa raddun. Barang siapa yang membuat sesuatu yang baru dalam urusanku ini, yaitu urusan agamaku, ma laisa minhu, yang dia bukan bagian dari agamaku, fahuwa raddun, maka dia tertolak. Kata para ulama, berdasarkan, jadi ada hadisnya juga yang disampaikan oleh Ustadz Ami ini dari riwayat Siti Aisyah radhiyallahu anha. Hadis ini batasan bid'ah ada 3. Pertama adalah sesuatu itu hal yang baru. Hal yang baru berarti dibuat oleh orang setelah wafatnya Nabi SAW atau setelah wafatnya para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in. Yang kedua, ma laysa minhu fi amrina hadza. Yang kedua adalah fi amrina hadza, dalam urusan agamaku, kata Nabi SAW. Berarti perkara yang baru itu terkait urusan agama. Jika perkara yang baru itu bukan terkait urusan agama, tapi urusan, jadi maksud Ustadz Ami ini, perkara yang baru itu atau yang bid'ah itu bukan masalah pada urusan pakaian, motor, mobil, dan sebagainya. Maksudnya itu adalah perkara tentang urusan ibadah atau urusan agama. dunia, Nabi SAW telah mengatakan, antum a'lamu bi umuri dunyakum. Kalian lebih paham tentang urusan dunia kalian dibandingkan Rasulullah SAW. Sehingga seperti ada HP, ada clip on yang kita pakai untuk. Jadi kalau urusan dunia kita lebih paham menurut Rasulullah SAW. Antum lebih paham urusan dunia, maka mungkin maksudnya itu hal-hal yang seperti yang tadi disebutkan itu hanya perkara urusan dunia, bukan perkara ibadah. Live, ada kamera, ada laptop, dan aneka perlengkapan yang dimiliki oleh manusia. Itu urusan dunia. Benda-benda seperti ini bisa dipakai untuk kebaikan, bisa juga dipakai untuk kejahatan, bisa juga dipakai untuk sesuatu yang mubah. Sehingga dia tidak dinilai. Penilaiannya terletak pada bagaimana pemakaiannya. Karena itu penggunaan benda ini bukan termasuk, tidak masuk dalam pembahasan ruang lingkup
bid'ah dan bukan bid'ah, mengingat ini murni untuk urusan dunia. Yang ketiga, tidak ada dalilnya. Ma laisa minhu, tidak ada dalilnya. Sehingga kalau dia ada dalilnya, diperbolehkan. Dan bukan termasuk perbuatan bid'ah. Sehingga Anda perhatikan 3 unsur ini, insya Allah sangat cukup untuk menjawab komentar sebagian ahli bid'ah dalam rangka mempertahankan bid'ahnya dengan mengatakan kalau semuanya bid'ah berarti mobil bid'ah, motor bid'ah, kamera bid'ah, telepon bid'ah, HP bid'ah. Maka kita jawab, bid'ah menurut hadis dari Aisyah radhiyallahu anha itu ada 3 batasan. Pertama, dia sesuatu yang baru. Yang kedua, dalam urusan agama. Yang ketiga, tidak ada dalilnya. Jadi menurut Ustadz Ami itu, yang pertama adalah bid'ah itu tidak ada urusan baru. Yang kedua, tentang agama. Dan yang ketiga, tidak ada dalilnya. Jadi perkara mobil, motor, pakaian, atau hal-hal tentang keduniaan itu bukan sebagai bid'ah. Itu adalah mungkin sarana untuk kita pakai sehari-hari ya. Itu pendapat dari Ustadz Amin Nurbait. Mari kita saksikan sekarang pendapat yang kedua dari Imam atau Ustadz Mujiman. Mari kita saksikan. Ini ada yang bertanya, di Suara Muhammadiyah sebenarnya sudah ada itu, sudah ada tentang pengertian bid'ah menurut Muhammadiyah. Di buku Tanya Jawab Agama yang diterbitkan oleh Muhammadiyah juga sudah ada. Khususnya itu adalah yang menyangkut masalah ritual, ibadah dan juga akidah. Dalam hal akidah dan juga ibadah, maka harus berpedoman kepada dalil. Jadi dalam masalah akidah, keyakinan itu tidak boleh, keyakinan itu berdasarkan cerita-cerita, berdasarkan mimpi-mimpi, tetapi berdasarkan kepada dalil Al-Quran, kemudian As-Sunnah. Kemudian di dalam masalah ibadah juga harus berdasarkan kepada dalil. Maka bid'ah tidak ada dalam urusan muamalah. Bid'ah hanya ada dalam urusan akidah dan ibadah. Menurut Ustadz Mujiman, perkara bid'ah itu berada di konteks akidah dan ibadah. Adapun muamalah atau kita melaksanakan kehidupan sehari-hari itu tidak ada istilah bid'ah. Karena istilah bid'ah melekat pada urusan ibadah. Sebagaimana di dalam hadis Nabi tentang masalah bid'ah itu man ahdatsa fi amrina hadza, yakni perkara baru dalam urusan ini. Maka di sini bagi Muhammadiyah yang disebut dalam urusan ini hanya dalam urusan akidah dan ibadah, bukan dalam urusan muamalah, bukan pula dalam urusan dunia. Dalam urusan dunia itu bebas berkreasi. Dalam urusan metodologi itu bisa berkembang. Dalam urusan sarana prasarana itu bisa inovasi. Maka ada hadis Nabi, antum a'lamu bi umuri dunyakum. Kalian lebih tahu tentang urusan dunia kalian. Sehingga dalam urusan dunia itu selama tidak dilarang boleh. Sebab yang dilarang sudah dirinci. Allah sudah berfirman, qad fassalalakum ma harrama alaikum. Allah sudah merinci apa yang haram bagi kalian. Jadi dalam urusan muamalah, dalam urusan dunia, yang haram sudah dirinci. Maka selama tidak dilarang boleh. Tapi kalau dalam urusan jadi tentang urusan dunia selama tidak dilarang itu boleh. Jadi tidak termasuk perkara bid'ah. akidah dan ibadah, maka pedomannya adalah teks, pedomannya adalah nas Al-Quran dan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Wallahu alam bishawab. Jadi untuk perkara akidah dan ibadah, rujukannya adalah Al-Quran dan Sunnah. Firman Allah, perintah Allah yang tertulis di dalam Al-Quran dan
contoh-contoh dan sunnah-sunnah muamalah yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW mengenai perkara ibadah. Itu pendapat dari Ustadz Mujiman, mungkin beliau adalah Dewan Tarjih dari Muhammadiyah. Baik, selanjutnya kita akan memperdengarkan pemaparan makna dari bid'ah menurut Buya Ar-Razi. Maka jika disebut bid'ah, teman-teman, mari coba kita bandingkan bid'ah menurut para sahabat, para ulama dengan bid'ah menurut para pendakwah hari ini. Itu jauh berbeda. Satu kali Syekh Al-Islam Ibn Taimiyah, yang saya juga punya kritik terhadap akidah beliau, tapi saya tidak membenci beliau. Saya mencintainya, seperti Syekh Yusuf An-Nabahani mengatakan, aku mencintainya, namun aku mengkritiknya. Karena kritik itu boleh-boleh aja, yang nggak boleh mencaci. Antum kritik kita itu boleh, tapi mencaci itu tidak boleh. Syekh Ibn Taimiyah rahimahullah punya kitab judulnya Iqtida' Siratal Mustaqim. Apa kata beliau? Al-bid'atu adalah, bid'ah itu adalah kullu ma lam yadulla alaihi dalilun syar'i. Bid'ah secara ilmu hukum Islam bukan yang Nabi tidak buat, tapi bid'ah adalah yang tidak ada dalil syaraknya. Pertanyaannya, yang udah pernah ngaji di pesantren atau di sini ada ustadz ngaji usul fikih, yang disebut dalil syariat ada berapa? Yang disepakati. Menurut Buya Ar-Razi mengungkapkan bahwa pendapat ulama bahwa bid'ah itu bukan sekedar muamalah Rasulullah saja, tapi perbuatan tanpa disertai dengan ada dalilnya. Ada 4: Quran, Sunnah, Ijma', Qiyas. Yang diperdebatkan oleh imam-imam mazhab ada lebih dari 10. Ada namanya maslahat, apalagi istihsan, uruf, qaulus sahabi, banyak sekali, syar'u man qablana, terus semuanya masuk di situ. Jadi ketika orang-orang mengatakan, oh nggak ada di Quran, kita lihat di Sunnah. Nggak ada di Sunnah, kita lihat di Ijma'. Nggak ada di Ijma', kita lihat di Qiyas. Jika tidak ada di 4 ini, maka siap-siap terjadi ikhtilaf di antara ulama. Tolong bedakan, ikhtilaf ulama bukanlah bid'ah. Kalau ulama yang ikhtilaf, belum bid'ah. Tapi kalau tidak ada ulama yang beramalkan, baru bid'ah. Jadi kalau masih ada nih perdebatan, ini mengatakan boleh, ini mengatakan tidak boleh, maka dia tidak bid'ah. Ini paling gampang. Kalau antum belum sampai level ustadz, mampu baca kitab, udah gampangnya gimana? Jika masih ada ulama yang mengatakan ini baik, ini tidak baik, maka yang baik adalah sunnah. Berarti sunnah bukanlah sesuatu yang Nabi buat saja. Tapi sunnah itu setiap amal yang Nabi SAW buat ataupun tidak buat, tapi ada dalilnya. Menurut Buya Ar-Razi, sunnah itu tidak hanya diperbuat oleh Rasulullah SAW, tapi para ulama juga bisa disebut dengan sunnah. Tapi sunnahnya ini adalah berdalil kepada rujukan yang telah Rasulullah SAW ajarkan. Nabi pernah nggak ngaji hari Ahad pagi begini? Yang hari Ahad kajian itu agama apa? Tasyabuh nggak? Tasyabuh nggak? Enggak lah, ya. Kenapa? Materinya beda, walaupun sama-sama hari Ahad. Yang liburan hari Sabtu siapa? Yahudi. Antum liburan nggak hari Sabtu? Jauh-jauh amat, nunggu 1 tahun ya, akhir tahun, awal tahun untuk mengatakan tasyabuh. Kita tasyabuh kerja tiap, iya, walaupun perkara dunia. Ngajinya kan
sekarang ada kajian Sabtu, kajian Minggu. Mana orang mau buat kajian Jumat? Paling yang bapak-bapak ini. Taib, ini level Ibnu Taimiyah, wafat tahun 728 Hijriah. Oleh karena itu, ini sebagai contoh. Suatu kali Imam Safadi meriwayatkan Syekh Ibnu Taimiyah, ya, syekhnya para imam-imam ini, mewiridkan baca Al-Fatihah ba'da subuh, menjelang syuruk 40 kali. Nabi pernah buat nggak? Hah? Nggak ya? Serius? Nggak tahu atau emang nggak ada? Emang nggak ada kok. Lalu ditanya oleh seorang muridnya, wahai Tuan, kenapa Anda baca Fatihah 40 kali? Nggak dituduh, syubhat ente. Nggak ditanya, kok dikonfirmasi. Ini yang kita sebut dialog tadi. Apa jawaban beliau? Aku membaca Fatihah 40 kali untuk wirid supaya Allah fatah. Allah buka kepadaku pemahaman satu ayat yang malam tadi mentok. Jadi malam tadi beliau baca ayat, selevel imam, mentok nggak paham-paham. Kalau antum mentoknya tiap malam. Satu ayat mentok, terus dibaca Fatihah biar kebuka. Benar. Di ayat ke-40 kebuka. Nah, bid'ah nggak? Ada dalilnya kok. Ini ingat antum. Jika ada satu amalan berdasarkan hadis yang dhaif, dia tidak bid'ah. Loh kok gitu? Kan masih ada dalilnya. Itu yang disebut bid'ah apa? Satu amalan yang tidak ada dalilnya. Yang tidak berlaku hadis dhaif itu untuk hal halal haram dan sifat Allah, akidah. Baik sahabat iman, ternyata itu yang dipaparkan oleh Buya Ar-Razi mengenai makna daripada bid'ah. Silakan kita mengambil sudut pandang dari mana. Dari Ustadz Ami boleh, dari Ustadz Mujiman boleh, dari sudut pandang Buya Ar-Razi juga dipersilahkan. Yang penting kita sesama muslim jangan sampai menghujat dan saling menjelek-jelekan, bahkan sampai sambil menjatuh-jatuhkan gitu ya. Itu yang justru dilarang oleh syariat. Mungkin itu saja video kali ini. Mudah-mudahan kita mendapat ilmu dan wawasan baru, dan juga berhati-hatilah dalam urusan ibadah, karena urusan ibadah adalah murni untuk Allah Subhanahu wa taala, kita sekedar hamba. Dan juga kita juga tidak boleh lupa terhadap urusan dunia, karena kita juga membutuhkannya. Barakallahu fikum, semoga bermanfaat. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.